Kalau aku pribadi dan mungkin banyak teman-teman angkatan aku, ISP ini bukan pilihan pertama atau pilihan yang paling utama, tapi pilihan kesekian. Aku pribadi emang pilihan kedua. Jadinya mungkin banyak yang masih kurang yakin akan jurusan ini. Tapi menurutku pribadi, ketika kalian sudah memaknai dan seberjalannya waktu, ISP ini sangatlah kuat, powerful, dan penting di FEB dan mungkin di seluruh fakultas di universitas gitu. Karena ISP ini pada dasarnya adalah akar dari ilmu ekonomi, namanya sudah jelas ilmu ekonomi. Jadi mempelajari teori-teori ekonomi, filosofinya, dan proses perumusan kebijakan ekonomi, maupun itu makro atau mikro, dan di berbagai bidang. Entah itu bidang ekonomi publik, ekonomi sumber daya alam, lalu ekonomi moneter, dan masih banyak lagi. Jadinya prospek kerja, prospek karir di ISP ini sangat luas karena ilmu yang general dan ilmunya berasaskan teori-teori yang banyak sekali, beraneka ragam. Jadinya cukup seru dan menarik. Oke, jadi untuk matkul yang aku sukain ya, ada dua, ekonomi moneter sama ekonomi internasional. Untuk ekonomi moneter, aku melihat bahwasanya satu negara sama satu negara lain itu memiliki impact satu sama lain lah ya. Misalkan dengan ada sebuah kebijakan suku bunga, terus juga adanya kebijakan misalkan investasi di suatu negara, itu akan memiliki sebuah impact ke negara lainnya gitu. Jadi di situ aku sangat tertarik lah menelisik lah fenomena-fenomena yang ada di dalam hubungan tersebut gitu kan. Terus juga ekonomi internasional pun sama demikian, bahwasanya aku menyadari di dalam dunia ini itu mengadopsi ekonomi terbuka gitu kan, dimana semua itu ketergantungan juga dengan namanya perdagangan internasional gitu kan. Kayak aku sangat suka lah, tertarik di dalam fenomena-fenomena tersebut gitu, ingin mempelajari lebih jauh gitu kan. Terus juga mungkin aku lebih ke makro lah anaknya kan, ketimbang mikro gitu sih. Nah untuk matkul yang ditakutin sebenarnya ya aku agak lemah di matematika sih, jadi makanya aku agak cenderung nggak terlalu oke banget lah di dalam matematika ekonomi gitu kan, matkul matek gitu, itu sih. Kalau aku pribadi emang aku kuliah rapat, kuliah nongkrong kali ya. Kalau aku pribadi itu karena aku aktif di organisasi mahasiswa di intrakampus, di FEB, di fakultas. Terus juga ya masih sering nongkrong bareng teman-teman gitu ya. Kalau aku jujur mungkin nggak passion ya jadi entrepreneur, jadi pedagang gitu. Tapi juga nggak kuliah pulang menurutku pribadi itu nggak semerta-merta hal yang negatif ya, kalau itu pilihan kalian. Karena banyak dari mahasiswa ini punya prioritasnya masing-masing gitu ya. Tapi kalau bisa saranku seimbangkan. Jadi menurutku pribadi dari 4 pilihan ini, kalau dikasih 4 doang kayak gini, kayaknya harus pilih 2 lah minimal gitu ya. Pilih 2. Kalau kalian mau kuliah pulang, setidaknya kalian punya usaha atau dagang gitu. Atau kalau kalian mau kuliah pulang, setidaknya kalian ikut kompetisi, ikut lomba. Nah itu akan apa ya? Menjadi value added buat kalian, menjadi nilai tambah untuk pribadi kalian gitu. Jadi di kuliah ini, di kampus, di Undip, harus banyak mengeksplor diri, harus banyak bertemu orang baru, membangun relasi, meningkatkan kemampuan, skill, soft skill atau hard skill itu penting menurutku pribadi ya. Jadinya coba diseimbangkan gitu. Kalau kalian harus tentukan dulu sih mindset dari awal, tujuan di kuliah di Undip tuh ngapain, kedepannya mau ngapain gitu mungkin ya, yang harus dipikirkan terlebih dahulu gitu.
Oke, tips and trik mempertahankan IP. Jadi gini teman-teman, bahwasanya ketika kalian akan masuk di dalam perkuliahan, pasti dosen kalian itu menjabarkan lah kira-kira bobot penilaian itu yang akan dinilai itu dari sisi ujian kayak UAS UTS dan juga tugas-tugas dan juga absensi misalkan itu. Nah di sini kalian harus ketahui bahwasanya bobot UAS sama UTS itu besar gitu lah. Jadi di sini kalian harus belajar sungguh-sungguh. Ini itu belajar sungguh-sungguh biar UTS dan UAS kalian bisa mengerjakan. Yaitu jangan lupa nge-review kembali dari catatan kalian tuh, kalian sering-sering nulis. Jadi biar UTS dan UAS bisa gitu. Nah jadi ketika IP bagus itu ya itu karena UTS atau UAS kalian tuh bagus gitu sih gitu. Jadi intinya terus banyak belajar, sering-sering nyatet, sering-sering review kembali, minta ke teman aja, diskusi sama teman buat sama-sama belajar itu. Jadi gitu sih. Oke, semangat. Lalu pertanyaan selanjutnya, sebagai ketua angkatan bagaimana cara mempersatukan solidaritas angkatan? Mempersatukan solidaritas angkatan, gimana ya? Kalau aku pribadi aku nggak bisa bilang kalau angkatan aku solid sepenuhnya gitu ya, karena berbagai macam orang, 200 lebih orang, kita banyak kepala ya. Jadi kalau mempersatukan solidaritas, mungkin pengertiannya begini. Menurutku pribadi, solidaritas angkatan di kuliah, di kampus, dan dibandingkan dengan di SMA atau di strata pendidikan di bawah universitas, itu akan jauh berbeda. Karena kalau aku pribadi, sepengalaman aku ketika aku SMA, SMP, itu yang namanya solidaritas itu pasti didefinisikan sebagai kumpul bareng, sama-sama bareng, kena masalah bareng, ya kan, lulus bareng. Jadi semua kayak solidaritas solid gitu, semua bareng-bareng dijalani gitu. Tapi beda halnya ketika kalian masuk kampus, masuk universitas. Definisi solidaritas itu atau makna solidaritas itu akan bergeser, akan berbeda. Karena semua individu, masing-masing mahasiswa itu punya tujuannya masing-masing. Walaupun kalian satu jurusan, kelasnya sama, materinya yang diberikan sama, dosen-dosennya pun kurang lebih hampir sama, itu punya prioritas yang berbeda-beda. Sudah punya mimpi yang sudah mulai dekat lah istilahnya. Sudah mulai memikirkan masa depan, karena sudah mulai dekat ke dunia yang nyata lah istilahnya gitu ya. Jadi aku selalu menerapkan solidaritas itu, maknanya adalah ketika teman kalian punya masalah, kalian siap bantu. Ketika teman kalian kesusahan, punya masalah ekonomi, punya masalah psikologis, siap bantu. Ketika kalian di kampus ataupun dimanapun kalian bertemu dengan teman seangkatan kalian, setidaknya kalian menyapa, walaupun tidak selalu sangat akrab gitu ya. Itu makna solidaritas yang aku selalu terapkan kepada teman-teman angkatan aku semua gitu. Mungkin itu sih tapi aku tidak menjamin angkatan aku bakal solid ya, karena solid definisinya menurut aku pribadi itu berbeda, dan di angkatan lain mungkin berbeda-beda juga, dan apalagi di jurusan lain gitu ya. Oke, jadi teman-temanku juga banyak kok yang merantau ya, dari Papua, dari Medan juga banyak, dari Kalimantan gitu. Jadi untuk tips and trick ya buat masyarakat perantau, mungkin adaptasi lah, intinya kuncinya itu adaptasi dengan teman-teman baru. Kalian harus memiliki jejaring yang sangat luas, di mana kalian harus bisa menyerap manfaat dari situ. Kalian berdiskusi, kalian mengambil ilmu yang sebelumnya belum kalian dapatkan. Mungkin nanti itu akan terbuka lah wawasan kalian, itu benar-benar sangat bakal kebuka gitu. Dengan kalian ikut organisasi itu sangat terbuka gitu, karena kalian memiliki teman-teman yang banyak gitu kan. Terus juga di sini yang kedua, kalian harus bisa membuat perencanaan. Jadi selama semester awal nih, kalian benar-benar berdiskusi sama kakak tingkat kalian, sama teman kalian, kira-kira untuk kedepannya selama kuliah kalian ingin mencapai hal apa gitu.
mungkin ikut lomba ataupun organisasi dan semacam itu, kalian harus terstruktur tuh di awal gitu loh. Monggo kalau kalian mau diskusi sama kakak tingkat itu sangat-sangat terbuka kok. Para mahasiswa FEB itu baik-baik intinya tuh. Lalu terakhir pesan untuk maba ISP, pesannya tetap semangat walaupun di masa pandemi ini, pandemi COVID-19 memang agak sedikit membingungkan dan mengagetkan di kalian sebagai mahasiswa baru, belum tahu apa-apa kehidupan kampus, tahu-tahu udah belajar daring atau online ya. Yang aku bilang tadi, ketika kalian sudah memaknai suatu hal, ketika kalian sudah bisa menerima suatu masalah, jalani dan konsisten gitu. Jalani konsisten dan lakukanlah yang terbaik menurut kalian. Tetap semangat, jaga terus semangatnya, terus jaga kesehatan, jangan lupa jaga kesehatan. Mungkin teman-teman yang dari daerah yang sudah mulai agak aman atau tingkat penularan COVID-19-nya sudah agak mereda dan tidak tinggi, mungkin tetap jaga protokol kesehatannya, diusahakan di rumah aja, terus tetap semangat kuliahnya walaupun daring atau online. Ketika kalian memaknai, kalian bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kalian lakukan semuanya gitu ya. Semangat terus, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi tipsnya ya. Emang bener ya, semester 5-6 lagi sibuk-sibuknya. Kenapa? Kalau aku belum tahu, kalau ditanya semester 5-6, mungkin semester 3-4. Karena semester 5 baru mau masuk nih. Semester 3-4 lumayan harus bisa tough, karena mata kuliahnya sudah spesifik dan banyak tugasnya juga tidak simpel dan lumayan harus punya sumbangan tenaga fisik dan pikiran yang banyak gitu ya. Untuk semester 3-4 juga selain akademiknya yang intensitasnya meningkat, tugasnya makin banyak tadi, juga semester 3-4 tuh periodenya kalau di kampus di FEB, organisasi mahasiswa itu sedang menjadi pemegang jabatan. Misalnya kelompok studi dan himpunan itu menjadi ketua-ketuanya dan kepala bidang dan kepala departemen gitu. Terus selanjutnya nanti semester 5-6 bakal untuk BEM dan Senat khususnya ya. Jadi makanya sibuk-sibuknya karena apa? Karena itu akademiknya makin naik, makin spesifik, tugasnya makin banyak, tapi organisasi yang mayoritas diikuti mahasiswa itu kesibukan makin meningkat gitu. Ya, kenapa lagi sibuk-sibuknya gitu? Kalau semester 5-6 aku belum tahu, mungkin kakak-kakak yang lain, kakak tingkat itu mungkin akan disibukkan dengan KKN ya. Iya KKN, terus udah mulai kalau ada yang cepat ngambil SKS-nya banyak, bisa lanjut ke skripsi gitu ya. Mungkin itu ya. Kalau semester 5-6 aku nggak tahu spesifiknya karena belum mengalami gitu. Halo, nama saya Satrio, Komting ISP Angkatan 19 Universitas Diponegoro. Langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Kenapa sih saya milih jurusan ISP? Saya tuh asli dari IPA, lintas jurusan. Bingung pengen jurusan apa. Terus setelah saya melakukan riset, itu jurusan yang ngena itu ilmu ekonomi. Kenapa? Karena prospeknya luas. Kita belajar banyak hal di sini. Kita belajar ekonomi mikro, ekonomi makro, belajar bisnis, belajar manajemen, banyak lah yang kita pelajari di sini. Pokoknya begitu.
setelah saya tahu jurusan ini punya prospek pekerjaan yang luas ke depannya, ya udah saya pengen masuk ke jurusan ekonomi ini. Kedua, apa mata kuliah yang ditakuti dan disukai? Apa ya? Ditakuti itu mungkin nggak ada mata kuliah yang disukai itu ditakuti gitu, tergantung dosen aja. Kalau dosennya enak ya enak, kalau dosennya killer itu agak takut lah, itulah. Oke, ketiga, pick one nih. Kupu-kupu, kura-kura, kuda-kuda, kuna-kuna. Kalau gue sih kuliah pulang ya, soalnya gue nggak termasuk dalam organisasi mahasiswa gitulah. Rapat enggak, dagang juga enggak, nangkring juga enggak. Nangkring sih salah, berarti gue kunang-kunang, kuliah nangkring, kuliah nongkrong. Kalau kuliah pulang flat gitu kan. 3, tips and trick mempertahankan IP. Tips and trick mempertahankan IP itu apa ya? Belajar aja sih, coba belajar, rajin gitu. Lu kalau dosen kan dalam satu semester satu matkul itu 14 pertemuan ya, di luar UTS dan UAS. Ya lu ikutin aja, dosennya ngajarin apa, ya lu pelajarin juga, rajin nyatet gitu, nyampe kos-kosan pelajarin lagi gitu. 4, sebagai ketua angkatan, bagaimana cara mempersatukan solidaritas angkatan? Agak susah sih ini. Yang namanya sosum kan ya, FEB gitu ya, paling nongkrong aja, nggak kayak teknik yang harus, woi kita satu gitu, solidarity, nggak gitu banget sih. Pokoknya kayak ya kita saling care aja, peduli satu sama lain gitu kan, nongkrong bareng, main bareng, habis kelar kampus nongkrong gitu di dom FEB itu, biasanya anak-anak pada nongkrong situ tuh. Kemudian banyak nggak dari mahasiswa ISP yang dari perantauan? Dari mana yang paling jauh? Tips buat maba perantauan. Gue sendiri perantau, gue dari Jakarta. Nah, tipsnya apa ya? Nggak ada sih. Itu aja, apa namanya? Beradaptasi dengan lingkungan. Kayak banyak kan kawan-kawan lo dari berbagai macam daerah gitu. Kalau kata Pak Rektor, Pak Yos gitu, FEB lagi, kampus itu tempat kita miniatur Indonesia lah. Jadi banyak gitu mahasiswa dari beragam macam kalangan, daerah gitu. Untuk dari angkatan gue sendiri itu paling jauh yang gue tahu tuh dari Ambon, ada kawan gue. Terakhir, pesan untuk maba ISP apa ya? Pesan berhubung kalian juga masih kulon, belum pernah ketemu satu sama lain, ya coba aja gitu, kenalan dulu, ngechat lah, PC atau apa lah gitu. Kalau aja ada teman-teman lo juga kan di situ. Belajar ISP itu emang terkenal lumayan horor materinya ya, dibanding akun dan manajemen. ISP itu paling susah dah. Lalu siapin aja lo, belajar yang baik biar dapat IP yang bagus gitu. Udah sih cukup sepertinya. Sekian dari gue. Bye bye.